Saudara mahasiswa menggugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Dalam hal ini untuk mengajukan judicial review yang mana calon anggota-anggota yang sudah terpilih itu anggota legislatif tuh ketika memang orang-orangnya ataupun anggota-anggotanya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, artinya kami sebagai masyarakat punya hak dong mengkontrol gitu kan. Saya melihat permohonan mahasiswa ini menarik bagi saya. Karena rakyat itu dalam konteks demokrasi meskipun perwakilan, tetapi setelah terpilih harusnya mendengar aspirasi rakyatnya. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan tidak, gitu ya. Pada November lalu, 5 orang penggugat mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut menyasar pada Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 239 ayat 2 dalam mekanisme pemberhentian antar waktu anggota legislatif terkhusus DPR. Kalau berbicara terkait pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi kan yang pertama ditanya itu adalah terkait legal standingnya gitu kan. Legal standing itu apa sih? Kerugian konstitusionalnya itu apa sih gitu kan? Itu pertanyaan dasar pertama ketika kita mengajukan judicial review. Nah, alasannya ya pertama kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Kami berlima sebagai warga negara Indonesia yang dijamin hak konstitusionalnya gitu kan. Nah, kemudian alasan kenapa kita mengajukan eh, permohonan terkait terkait pergantian antar waktu ini. Nah, kami merasa kami terdampak nih kerugiannya karena kami sebagai pemilih gitu kan dalam hal demokrasi itu kan eh, dalam pemilu kita tuh punya hak pilih gitu kan. Nah, setelah pemilu berakhir artinya kita tuh masih mempunyai hak gitu kan untuk mengkontrol calon-calon ataupun wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih dalam pemilu gitu kan. Artinya dalam hal ini kami sebagai warga negara Indonesia tidak boleh dipandang objek yang pasif dalam demokrasi kita, harus dipandang sebagai objek yang aktif gitu kan dalam menentukan arah bangsa negara gitu kan. Nah, kami punya hak dalam hal ini untuk mengajukan judicial review yang mana calon anggota-anggota yang sudah terpilih itu anggota legislatif tuh ketika memang eh, orang-orangnya ataupun anggota-anggotanya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, artinya kami sebagai masyarakat punya hak dong mengkontrol gitu kan. Di beberapa hari ke belakang, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwasanya permohonan kami itu ditolak. Teman-teman sudah baca pasti ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kami sebagai pembelajar cukup cukup apa ya? Cukup menilai putusan Mahkamah Konstitusi eh, sangat bijak di dalam memutuskan gitu, meskipun menolak permohonan kami gitu. Karena memang teman-teman perlu disadari bahwasanya sedari awal kami pun ada timbul keraguan-raguan untuk mengajukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi. Karena dalam hal ini banyak ragam pandang yang memandang bahwasanya ini bisa loh pergantian antar waktu itu diajukan judicial review gitu kan. Ada juga yang bilang enggak gitu karena sistem pemerintahan di Indonesia itu kan demokrasi perwakilan gitu kan. Nah, dalam hal ini anggota legislatif itu kan em, harus mempunyai akses kendaraan. Kendaraannya itu adalah apa? Yaitu adalah partai politik gitu kan. Tapi di sisi lain ada timbul pertanyaan, apakah partai politik itu merupakan representasi rakyat langsung atau tidak gitu kan? Nah, jadi kan di situ ada pertentangan tuh, ada gap gitu kan. Nah, itu teman-teman yang perlu diketahui. Mekanisme pemberhentian para anggota dewan di Indonesia merupakan wewenang partai politik atau yang dikenal dengan istilah party recall. Namun, Rizky menyatakan tidak meminta kewenangan tersebut dialihkan sepenuhnya ke rakyat. Kami sebagai pemohon waktu itu melakukan riset setelah permohonan ini masuk diregister oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya sebenarnya yang kami mau itu bukan 100% itu diserahkan kepada rakyat sebagai konstituen gitu kan untuk melakukan hak pikul gitu kan. Kami juga di dalam permohonan kami itu kan tetap mengakui dan bahkan memandang bahwasanya partai politik tuh punya legitimasi gitu karena diatur juga dalam undang-undang. Nah, artinya kami juga tidak menegasikan partai politik itu tidak bermakna dalam demokrasi kita gitu kan. Justru kami hanya meminta tafsir ke Mahkamah Konstitusi bahwasanya
kami ingin masyarakat itu dikasih ruang gitu loh untuk mengontrol wakil-wakilnya yang sudah dipilih di parlemen. Sebetulnya kami itu hanya ingin membuka keran, ingin membuka apa namanya kesempatan bagi masyarakat untuk memang diakomodir gitu loh ketika memang eh, wakil-wakil rakyat kita ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik gitu kan. Teman-teman bisa lihat bahwasanya di Agustus kemarin kan itu banyak sekali anggota legislatif itu tuh yang mengakibatkan kerusuhan gitu kan. Ketika masyarakat demonstrasi, wakil-wakil rakyatnya kan nggak turun secara langsung gitu kan untuk mendengarkan aspirasi dari rakyatnya gitu. Bahkan alih-alih untuk melakukan PAW partai politiknya, justru ada hal baru yang itu tuh tidak dikenal di dalam Undang-Undang MD3. Ada istilah nonaktifkan partai. Teman-teman bisa lihat juga kan, bisa eh, membaca hal itu gitu kan. Itu kan nggak diatur dalam Undang-Undang MD3 gitu kan. Nah, sebetulnya yang diatur dalam Undang-Undang MD3 itu adalah terkait PAW, adalah pemberhentian antar waktu gitu kan. Ketika anggota anggota legislatif dari salah satu partai yang itu tidak merepresentasikan lagi isu-isu kedaerahan ataupun merepresentasikan daerahnya gitu kan, ataupun melanggar etik dan lain-lain itu kan harusnya di PAW gitu, bukan dinonaktifkan gitu. Jadi timingnya memang momentumnya kenapa kita mengajukan judicial review di tahun ini karena kita melihat begitu banyak kesenjangan antara rakyat dan wakilnya yang sudah dipilih gitu. Momentumnya adalah memang salah satunya yaitu terkait apa namanya kronologi yang terjadi di bulan Agustus gitu. Tapi teman-teman bisa lihat juga selain kronologi yang terjadi di bulan Agustus tahun 2025, teman-teman bisa lihat bahwasanya ada beberapa case, ada beberapa kasus yang mana ada beberapa anggota legislatif itu yang di PAW itu secara sepihak oleh partai politiknya. Teman-teman bisa searching di situ. Nah, itu juga kan di situ artinya memang kita memberikan legitimasi, memberikan hak bagi partai politik gitu. Tapi kita menganut pasal 2 ayat 1 itu adalah kedaulatan berada di tangan rakyat gitu kan. Artinya rakyat di sini mempunyai ruang gitu kan untuk memilih dan untuk mengkontrol wakil-wakilnya. Seperti itu, teman-teman. Dan eh, sebenarnya kasus kayak gini nih itu dulu sudah pernah diajukan beberapa pemohon, misalnya adiknya Gus Dur, Bu Lili Wahid itu dulu terpilih sebagai anggota DPR itu atas dasar suara terbanyak di Jawa Timur. Tetapi kemudian ketika beliau ada di PKB, beliau tetap di PKB tapi secara aspirasi beliau ke PDIP menolak kenaikan BBM gitu ya, yang padahal PKB itu koalisi dari Presiden SBY waktu itu harusnya tidak menolak gitu kan, tapi beliau berbeda dengan garis partai, bergabung dengan PDI menolak kenaikan BBM. Nah, imbas dari itu kemudian beliau dipecat, beliau direkol, beliau diganti dengan PAW, kemudian beliau menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, argumennya menarik loh, saya kan masuknya ke parlemen dengan suara terbanyak, kok bisa langsung diberhentikan oleh ketua partai. Kalau begitu sebenarnya suara terbanyak itu nggak ada pengaruhnya dong di apa di partai politik gitu ya. Karena berisiko juga tetap bisa dipecat oleh ketua partai. Nah, saya tarik ke kasus yang sekarang kemarin sudah diputus oleh MK itu, pernah ada hakim kalau nggak salah dulu Pak Mukti Fajar ya, Profesor Mukti Fajar itu mengatakan bahwa seharusnya konstituen atau pemilih itu bisa mengoreksi wakilnya yang ada di parlemen, apakah dikoreksinya itu untuk ganti atau dipertahankan karena dia tetap menyampaikan aspirasi dari konstituennya gitu ya, yaitu dengan cara plebisit istilahnya ya. Jadi sebelum partai itu mengganti orang atau wakilnya di parlemen, harusnya tanya dulu ke konstituennya, daerah pemilihannya yang memilih dia. Apakah rakyat di sana juga setuju kalau dia diganti gitu. Nah, itu dulu pernah gitu ya muncul pandangan dari Hakim MK Pak Mukti Fajar. Nah, dalam konteks kekinian itu saya melihatnya kalau MK mengatakan bahwa itu adalah sudah kebijakan partai sehingga permohonan itu ditolak, itu hak MK ya, tetapi sebenarnya akan lebih menarik kalau apa tidak awal diberhentikannya itu. Artinya permohonan ini lebih menarik kalau masuk ke persidangan gitu ya.
sehingga dihadirkan para ahli gitu ya untuk membahas konteks demokrasi kekinian, apakah hegemoni ketua partai masih akan dipertahankan terus seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini itu kan berarti aspirasi rakyat akan sangat sulit untuk bisa diekspresikan oleh wakilnya karena dia takut dengan partai, ketua partai. Kalau dia menyampaikan aspirasi rakyatnya, jangan-jangan dia akan dipecat gitu. Nah, jadi saya melihat permohonan mahasiswa ini menarik bagi saya. Apa? Karena rakyat itu dalam konteks demokrasi meskipun perwakilan, tetapi setelah terpilih harusnya mendengar aspirasi rakyatnya. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan tidak gitu ya. Argumen bahwa hegemoni partai politik itu eh, seharusnya tidak menutup diri untuk lebih progresif gitu. Jadi mungkin argumennya ya, argumen permohon eh, untuk disusun. Terus batu ujinya, mungkin kalau di batu uji yang sama itu nggak bisa. Dia harus berganti batu uji. Mau diujikan pakai menggunakan apa? Misalnya, batu ujinya pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau kedaulatan di tangan rakyat itu tafsirnya apa? Gitu ya. Meskipun sistemnya demokrasi perwakilan, tapi daulatnya kan ada pada rakyat. Nah, gitu. Sehingga kenapa rakyat apa hanya sekedar disuruh memilih saja, tapi tidak bisa mengawal eh, kinerja yang dipilih. Nah, itu berarti dia hanya berhenti pada proses atau tahap memilih calon menjadi terpilih, tetapi tidak bisa mengawal apakah yang terpilih dari kita yang memilih itu, yang sudah terpilih itu akan menyampaikan aspirasi kita atau tidak. Dia bekerja atas dasar aspirasi kita atau tidak. Nah, itu kan berarti terpotong di situ. Daulat rakyatnya terpotong gitu ya. Karena tuannya berubah. Yang tadi tuannya adalah daulat rakyat berubah menjadi daulat partai gitu. Nah, yang berkuasa akhirnya menjadi partai politik. Nah, yang kayak gini perlu dikoreksi menurut saya gitu. Nggak apa-apa, dicari lagi batu uji yang lain untuk diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi dengan apa ya eh, argumen yang mungkin lebih lebih luas lagi. Nah, ambil saja putusan-putusan MK yang tadi saya sebutkan, pandangan dari Pak Mukti Fajar bahwa harus ada plebisit, harusnya ada tanya ke rakyat pemilihnya, apakah wakilnya ini masih tetap mau dipertahankan atau tidak. Nah, itu mungkin dari situ yang kita gali untuk dieksplor lebih jauh gitu. Saya pertama apresiasi pada mahasiswa yang mengajukan permohonan itu. Dan saya berharap setelah legal standingnya gitu ya atau permohonannya itu dia maju lagi gitu. Coba Anda baca putusan MK yang diajukan oleh Almas Hakim Biru. Apakah Almas Hakim Biru punya legal standing untuk mengajukan Gibran? Kan di undang-undang itu dia permohonannya dia mengatakan bukan untuk saya, tetapi untuk Mas Gibran yang wali kota. Berarti dia harusnya tidak bisa disidangkan karena tidak ada kerugian yang dia alami. Nah, kalau yang ini permohonan Undang-Undang MD3 ini mahasiswa minta ikut supaya publik ikut bisa meminta wakil rakyat itu ditarik dari posisinya sebagai wakil rakyat itu kan lebih luas karena pemilih. Nah, yang kasusnya Almas Hakim Biru itu kan untuk seseorang gitu. Nah, jadi kayaknya menurut saya harusnya lebih kuat permohonannya mahasiswa menguji Undang-Undang MD3. Nah, mungkin MK-nya yang tidak berani masuk ke ranah itu. Bahasa saya, dia lebih senang pada zona nyamannya. Kenapa? Karena beberapa kali MK membuat putusan yang itu mengabulkan permohonan pemohon yang itu dianggap partai politik dirugikan. Presidensial threshold, tentang memecah pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, itu kan terus DPR-nya marah itu. Saya nggak akan menindaklanjuti putusan MK kan. Nah, kalau ini dikabulkan MK tambah babak belur nanti gitu ya. Nah, itu bahasa saya. Harusnya MK mau melanjutkan sidang. Kalau saya begitu. Meski gugatan ini resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, langkah hukum yang diambil para mahasiswa ini telah membuka ruang diskusi baru mengenai pentingnya akuntabilitas wakil rakyat kepada para pemilihnya.